Saudaraku, pernahkah engkau merasa hidup terlalu berat? Seakan-akan jalan yang ditempuh penuh duri? Jangan buru-buru berputus asa. Bisa jadi itulah jalan rahasia yang sedang Allah bentangkan agar engkau sampai ke surga. Maka saudaraku, jangan terburu-buru merasa ditinggalkan. Justru bisa jadi jalan sulit inilah tanda engkau sedang digenggam erat oleh Allah. Dalam video ini kita akan membahas 5 makna jalan sulit sebagai tuntunan menuju surga. Mari kita renungkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak orang salah paham. Mereka mengira kalau hidup sedang sulit, rezeki seret, masalah datang bertubi-tubi, maka itu tanda Allah murka. Padahal belum tentu, seringkali justru kesulitan itulah tanda Allah sedang mendidikmu, membersihkan hatimu, dan menyiapkanmu untuk kedekatan yang lebih tinggi bersamanya. Bayangkan seorang guru yang sayang pada muridnya. Ia tidak membiarkan murid itu santai saja, tapi memberinya ujian, tugas, dan latihan yang sulit agar sang murid naik level. Begitu pula Allah. Ujian bukan bukti ditinggalkan, melainkan tanda engkau sedang dilatih untuk derajat yang lebih mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, niscaya Allah timpakan cobaan kepadanya." Hadis Bukhari. Hadis ini menegaskan kesulitan bukanlah azab, melainkan bukti Allah sedang memandangmu dengan cinta. Engkau tidak dibiarkan hanyut dalam kelalaian, tapi ditarik dengan tegas menuju jalan surga. Pertanyaannya, bagaimana cara membaca jalan sulit itu sebagai tanda cinta bukan murka? Kuncinya adalah hati yang rida, bukan hati yang berburuk sangka. Ketika engkau sabar, ketika engkau tetap berprasangka baik, disitulah cahaya Allah akan menyingkap makna di balik semua luka. Saudaraku, inilah 5 makna jalan sulit sebagai tuntunan menuju surga. Membersihkan dosa. Saudaraku, jangan buru-buru mengeluh saat rasa sakit datang. Seringkali itu bukan sekadar ujian, tapi cara Allah membersihkan dosa-dosamu. Ada kesalahan yang mungkin tidak sanggup engkau tebus dengan salat, dengan sedekah, bahkan dengan tangisan taubat. Maka Allah gantikan dengan sakit agar engkau pulang kepadanya dengan hati yang lebih bersih. Rasa sakit yang engkau derita di dunia ini sekecil apapun bisa jadi penghapus timbangan dosa di akhirat. Itulah mengapa orang-orang saleh dahulu sering berkata, sakit sehari di dunia lebih baik daripada detik siksa di akhirat. Mereka paham sakit adalah bentuk kasih sayang Allah, bukan semata-mata hukuman. Maka jangan hanya melihat sakit sebagai penderitaan, tapi lihatlah ia sebagai rahmat tersembunyi. Setiap denyut nyeri bisa jadi doa yang terangkat. Setiap air mata bisa jadi penggugur dosa. Bukankah indah bila kita mampu bersabar? Karena di balik rasa sakit itu, Allah sedang menyiapkan jiwa kita agar lebih ringan saat kembali kepadanya. 2. Mendidik kesabaran. Saudaraku, sabar itu bukan sekadar kata indah yang mudah diucapkan. Sabar adalah kunci besar menuju surga. Dan Allah mendidikmu langsung lewat hidup yang tidak selalu mulus. Rasa sakit, kegagalan, penantian panjang, semua itu bukan kebetulan. Itu adalah kelas-kelas rohani, tempat Allah melatih hatimu agar kuat, ikhlas, dan tetap teguh dalam iman. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi menerima dengan lapang dada bahwa semua berjalan dalam kehendak Allah. Ketika engkau tidak mendapatkan apa yang kau inginkan, tapi tetap menjaga salatmu, itulah sabar. Ketika engkau sakit, tapi masih bisa mengucap alhamdulillah, itulah sabar. Dan Allah berjanji, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 153. Maka saudaraku, jangan benci pada ujian, lihatlah ia sebagai undangan untuk lebih dekat kepada Allah. Sabar itu pahit di awal tapi manis di akhir. Dan siapa yang bersabar kelak, ia akan meneguk manisnya ridha Allah, bahkan surga yang abadi. 3. Menguatkan tauhid. Saudaraku, seringkali kita baru sadar hakikat tauhid justru saat berada dalam kesulitan. Ketika semua jalan manusia tertutup, ketika bantuan tidak kunjung datang, saat itulah hati dipaksa menoleh hanya kepada Allah. Inilah rahmat. Tersembunyi dari ujian, ia membersihkan sandaran-sandaran semu dan mengajarkan kita bahwa satu-satunya tempat bergantung hanyalah Dia, Rabb semesta alam. Tauhid bukan sekadar kalimat yang diucapkan,
melainkan keyakinan yang dirasakan dan dihidupi. Dalam sakit, dalam kehilangan, dalam kegagalan, engkau belajar bahwa doa yang lirih di sepertiga malam lebih kuat dari 1000 janji manusia. Itulah makna dari la ilaha illallah. Tiada penolong, tiada pelindung, tiada pemberi reki selain Allah. Maka janganlah engkau anggap kesulitan sebagai tanda Allah menjauh. Justru itu tanda Dia sedang mendidikmu untuk kembali kepadanya dengan hati yang murni. Semakin berat ujian, semakin murni pula tauhidmu. Dan ketika tauhid itu kokoh, hidupmu menjadi ringan. Sebab engkau hanya bergantung pada zat yang tidak pernah mengecewakan. 4. Meninggikan derajat. Saudaraku, derajat mulia di sisi Allah tidak pernah ditentukan oleh pangkat, kekayaan, atau tepuk tangan manusia. Justru ia lahir dari kesabaran di jalan yang berat, dari keteguhan hati ketika diuji. Para. Kekasih Allah tidak dihiasi dengan istana megah, tetapi dengan hati yang tetap tunduk meski diterpada kehidupan. Setiap kesulitan yang engkau jalani dengan sabar adalah anak tangga menuju ketinggian derajat. Allah meninggikan orang-orang beriman bukan karena kemudahannya, melainkan karena kerelaannya menerima takdir dengan sabar. Itulah sebabnya banyak dari hamba yang tampak sederhana di mata manusia, ternyata sangat agung di sisi Allah karena kesabarannya menanggung ujian. Maka jangan heran bila jalan menuju kedekatan dengan Allah penuh duri dan air mata. Sebab hanya dengan itu Allah membersihkan hati, menguatkan iman, dan meninggikan derajatmu. Ketika engkau mampu tetap teguh, tetap sabar, dan tetap bersyukur di jalan berat, ketahuilah engkau sedang ditarik lebih dekat kepada derajat para kekasihnya. 5. Membuka jalan rahmat. Saudaraku, jangan pernah mengira bahwa gelapnya ujian adalah akhir dari segalanya. Justru di balik kegelapan itu, Allah sedang menyiapkan fajar yang indah. Seringkali setelah kita lelah, menahan air mata, setelah hati nyaris runtuh, tiba-tiba Allah bukakan jalan kemudahan yang sama sekali tidak kita sangka. Itulah rahmatnya yang luas hadir pada waktu yang paling tepat. Ujian itu bagaikan pintu yang harus kita ketuk dengan sabar. Selama kita bertahan, Allah tidak akan membiarkan kita sendirian. Ia justru menuntun langkah kita menuju jalan yang lapang, memberi rezeki dari arah yang tak terduga, menghadirkan pertolongan lewat cara yang tidak pernah kita pikirkan. Semua itu adalah isyarat bahwa kasih. Sayangnya, jauh lebih besar daripada beratnya ujian, maka jangan buru-buru putus asa ketika hidup terasa buntu. Ingatlah, setelah malam yang panjang, pasti datang cahaya pagi. Dan setiap rahmat yang Allah bukakan setelah ujian bukan sekadar hadiah, melainkan tanda cinta yang meneguhkan bahwa Dia selalu bersama hamba-hamba yang sabar. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan lagi merasa Allah menjauh hanya karena hidupmu terasa sulit. Kadang sakitmu, sedihmu, dan beratnya langkahmu bukan tanda ditinggalkan, tapi justru tanda. Allah sedang menuntunmu. Langkah demi langkah, rasa demi rasa, semua itu bisa jadi jalan halus yang mengantarkanmu semakin dekat kepada surga. Ingatlah, ujian bukan sekadar beban. Ia adalah panggilan kasih yang membuat hati kita lebih lembut, doa kita lebih tulus, dan sujud kita lebih lama. Maka jangan terburu-buru berprasangka buruk. Bisa jadi yang engkau anggap air mata adalah cara Allah membasuh dosamu. Dari 5 makna tadi, mana yang paling engkau rasakan dalam perjalanan hidupmu? Atau mungkin engkau punya pengalaman ketika ujian justru membuatmu lebih dekat kepada Allah? Tulis di komentar, siapa tahu kisahmu jadi penguat bagi saudara kita yang sedang berjuang. Dan jangan lupa sebarkan video ini karena bisa jadi ada hati yang sedang rapuh, lalu menemukan cahaya lewat kisah dan pengingat sederhana darimu. Setiap hati butuh diingatkan karena kita manusia yang mudah lupa. Dapatkan tausiah, doa, dan motivasi Islami yang menguatkan. Silakan klik berlangganan channel Sumber Hidayah Islam karena kebaikan harus terus didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.